saya harus bisa memformulakan yang namanya satu program yang bisa mengelaborasi semua kekuatan, baik 5 program yang merupakan program saya ketika saya menjabat penjabat gubernur ini, maupun program-program yang ada di forum komunikasi Forkompimda maupun juga di instansi vertikal yang ada. Nah, itulah muncul ide gulai kabung. Nah, gulai kabung ini kalau bahasa Indonesia ini gula nira atau gula merah. Dia adalah pohon yang serbaguna. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Nusa Raya bersama saya Nastasia. Dan seperti biasa di program Nusa Raya ini, kita akan kembali membahas mengenai potensi suatu daerah langsung bersama dengan pemimpin daerahnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nih sahabat Kompas.com. Nah, kalau sahabat Kompas.com familiar kalau udah nonton film Laskar Pelangi nih, mungkin tahu Bangka Belitung itu kurang lebih seperti apa. Nah, tapi apa aja sih yang ada di sana? Kita akan tanyakan langsung ke penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Suganda Pandapotan Pasaribu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Anastasia ya. Iya, ya. Apa kabarnya? Baik. Oke. Nah, seperti yang tadi saya ngomongin nih Pak, kalau misalnya kita ngomong soal Bangka Belitung, ini orang familiarnya mungkin sama film Laskar Pelangi, karena film ini yang kurang lebih mempopulerkan daerah Bangka Belitung saat itu. Nah, saat ini perkembangannya sudah seperti apa nih Pak di Bangka Belitung sendiri? Ya, sekarang tuh seperti apa kondisinya? Baik, makasih. Mungkin di awal saya memperkenalkan dulu Provinsi Bangka Belitung ya. Jadi artinya Provinsi Bangka Belitung ini adalah provinsi yang ke-31 di Indonesia. Begitu keluar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000, itulah terbentuk Provinsi Bangka Belitung yang sebelumnya masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Jadi nanti kami tanggal 21 November 2023 berusia 23 tahun. Jadi kalau kita, apa itu Provinsi Bangka Belitung? Bangka Belitung ini adalah satu provinsi yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan keragaman yang kompleks ya. Baik itu sumber daya alam. Sumber daya alam ini saya katakan terkait dengan sumber mineral, ya, karena ada tambang, karena yang namanya Bangka Belitung orang pasti kenal dengan timah. Iya. Nah, selain itu juga Bangka Belitung ini ada juga pertaniannya. Jadi kalau orang kenal lada, itu juga lada terbaik di dunia itu juga dari Provinsi Bangka Belitung. Nah, selain itu juga kalau kita lihat Bangka Belitung ini adalah salah satu dari 10 provinsi kepulauan yang ada di Indonesia. Jadi kalau di Sumatera ada 2, Kepri dan Bangka Belitung. Jadi kalau kita lihat kita mempunyai sekitar 470 pulau dan saat ini yang ditempati itu masih 51 pulau. Jadi artinya pulau-pulau yang belum ditempati itu ya bisa jadi menjadi sesuatu yang menarik ya. Apalagi nanti kalau kita hubungkan dengan wisata-wisata ke depan seperti apa, karena kita ingin bersama-sama masyarakat, karena yang namanya timah ini pasti akan habis. Nah, pasca tambang timah ini kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nah, itu tadi, inilah Provinsi Bangka Belitung ke depan, selain ada tambang dan juga ada potensi-potensi lain yang akan kita kembangkan ke depannya. Karena banyak pantai juga nih, pulau-pulau, berarti pariwisatanya ya Pak ya? Iya, yang akan dikembangkan. Iya. Nah, sejauh ini sudah seperti apa perkembangan pariwisatanya di sana? Pariwisata kita termasuk ya kalau sekarang ini 10 destinasi wisata di Indonesia itu kita masuk ya. Jadi kalau Pak Menteri Sandiaga Uno, Menteri Parekraf itu dalam 1 bulan ini saja sudah 2 kali dia ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aja tuh, Pak? Kemarin kami menemani beliau ke Bangka, jadi artinya itu ada salah satu desa yang kita dari 75 desa unggulan wisata di Indonesia kita masuk. Nah, kemarin juga baru beberapa hari beliau ke Belitung, di Belitung juga ada wisata, daerah wisata unggulan. Selain itu juga tentunya banyak lagi ya, tidak hanya wilayah-wilayah, kita juga mungkin masuk, ada 17 kalau di Belitung itu ada 17 geopark, itu yang diakui oleh UNESCO. Jadi artinya ini bukan lagi merupakan
lokal, artinya kalau sudah UNESCO artinya dunia mengakui seperti itu. Negara. Jadi banyak juga nih wisatawan asing yang datang ke Bangka Belitung. Nah, ini tadi wisata asing harusnya kalau kita lihat dari sisi itu harusnya banyak ya. Iya. Nah, tetapi itu tadi ya, setelah saya 2 bulan di sana melihat, nah ini yang menjadi PR kita, PR bersama untuk kita lebih menggiatkan lagi sehingga semakin banyak wisata dari luar itu masuk ke kita. Walaupun event-event internasional sudah banyak dilakukan. Salah satu contoh kemarin G20 ya. G20 artinya itu kan dari seluruh dunia itu bisa melihat bagaimana Provinsi Bangka Belitung khususnya wisatanya. Nah, nanti tanggal 1 sampai tanggal 5 Juli itu akan ada Asian Economic Forum ya. Jadi artinya di sana juga akan mengundang para menteri yang terkait dengan Bappenas perencanaan itu akan datang ke Belitung. Jadi mereka ada mengadakan forum. Jadi pasca COVID ini kira-kira blue economy itu seperti apa yang akan dilakukan oleh masyarakat dunia. Jadi salah satunya pilihan itu adalah di Belitung, tempat yang mungkin salah satunya karena wisatanya yang bisa kita promosikan keluar. Karena kalau kita lihat ada daerah yang kalau di foto seolah-olah itu di luar negeri. Ya, di Maldives ternyata itu ada di Provinsi Bangka Belitung. Padahal di Bangka Belitung ya, bukan di luar negeri. Iya, jadi nggak usah jauh-jauh kita ke luar negeri, cukup ke Bangka Belitung kita bisa dapat itu. Kalau gitu infrastrukturnya di sana seperti apa? Mungkin jalan dan juga bandaranya nih, seperti apa Pak? Kalau jalan kita memang termasuk nomor 3 terbaik di Indonesia. Jadi kita punya jalan nasional, provinsi, artinya jalan-jalan kita termasuk yang terbaik di Indonesia. Jadi secara infrastruktur jalan kita sudah memadailah untuk itu. Nah, tapi mungkin kendala kita masih di bandara. Karena bandara kita ini akan dikaji ulang lagi. Kita berharap kita khususnya Belitung dan Bangka ini kalau bisa menjadi bandara internasional. Karena kita sudah banyak melakukan event-event internasional. Nah, dengan event-event internasional itu kalau dia dikembalikan lagi menjadi bandara domestik, artinya ini kan akan berdampak. Ya, kan kita harap biasanya kan kalau yang namanya turis, orang dari luar negeri, kalau bisa dia bisa langsung cepat menuju ke lokasi. Nah, kalau dia harus putar-putar lagi, nah ini artinya kurang menguntungkan untuk wisata yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Nah, selain itu juga tentu yang namanya wisata ini kan akan menyangkut tentang investasi. Iya, benar. Nah, kalau dia internasional otomatis para investor luar itu akan lebih menarik untuk menanamkan investasinya dibanding kalau dia domestik. Nah, ini yang mungkin harapan kita dan kami juga tentunya sudah menghadap kepada Bapak Menteri Perhubungan pada waktu itu diterima oleh semua dirjen ya, Dirjen Perhubungan Udara, Darat, Laut kita diterima. Jadi itu harapan kita dan kita juga sudah bersurat kepada Menteri Marves untuk membuka bandara internasional, apalagi nanti dalam rangka ASEAN Blue Economy Forum ini tadi seperti itu. Nah, ini yang gerbang investor juga nih. Gerbang investor. Jadi artinya ini yang akan kita lakukan dan dalam waktu dekat ya kemarin Pak Sandi juga sudah menjanjikan beliau akan membawa ke ratas dengan rapat terbatas dengan Presiden terkait dengan status bandara ini. Nah, ini kalau bandara ini sudah statusnya internasional dan juga kita bisa menjaga harga dari tiket pesawat. Nah, tentunya ini akan semakin banyak orang akan datang menikmati wisata yang ada di Provinsi Bangka Belitung seperti itu. Nah, yang menarik juga nih di Bangka Belitung bukan hanya potensi alamnya aja. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya di Bangka Belitung ini banyak tambang ya Pak. Berarti ada juga bekas tambangnya yang ternyata juga dikelola menjadi destinasi wisata. Nah, seperti apa tuh Pak destinasi wisatanya? Ya, ada salah satu namanya daerah Kolong Biru itu salah satu di kabupaten yang ada di Bangka Belitung. Nah, itu kalau kita lihat itu airnya itu ya mungkin juga sudah ada ya di beberapa media juga sudah ada. Nah, ini yang akan kita promosikan bahwa pemerintah juga akan mengajak para penambang dan juga para investor tambang itu untuk menjaga lingkungan. Jadi artinya kalau kita lihat nama tambang itu kalau dia tidak dikelola dengan baik itu tuh akan merusak lingkungan. Karena di sana banyak mangrove, ya banyak yang namanya daerah aliran sungai. Nah, ini harus kita jaga. Karena kalau tidak dijaga ya itu tadi nggak muncul tempat-tempat yang seperti itu. Nah, bahkan kalau kita lihat di Belitung itu ada yang ex tambang juga itu bisa dikelola dengan baik. Jadi sekarang kami ya mengundang lah untuk teman-teman
mungkin juga termasuk anestesia bisa ke sana, bisa melihat begitu indahnya ya alam di Bangka Belitung. Walaupun alam yang eks tambang pun itu indah di sana, apalagi yang belum tersentuh dengan tambang tentunya akan dan indah. Ada juga yang dikelola oleh masyarakat sendiri ya, bekas tambangnya itu. Iya, ada dikelola masyarakat sendiri, bahkan ada desa-desa kita di sana itu desa-desa wisata yang dikelola oleh masyarakat. Jadi masyarakat mengelola sendiri. Nah, itu yang salah satunya kita sekarang menjadi desa wisata dari 75 desa wisata terbaik di Indonesia saat ini, seperti itu. Tapi ada rencana oleh Pemprov ini untuk ikut andil, mungkin membantu infrastrukturnya atau seperti apa? Jadi artinya kalau kita berbicara tentang pariwisata itu bukan cuma domain dari, kalau kami di daerah itu dari Dinas Pariwisata. Iya. Jadi saya selalu mengatakan Dinas Pariwisata mungkin untuk yang bersifat substansinya, tetapi yang pendukungnya itu harus didukung oleh semua, ya infrastruktur. Jadi artinya ketika teman-teman dari Dinas PUPR membangun jalan, jembatan, itu juga harus dikoordinasikan sehingga tempat-tempat wisata itu menjadi tempat-tempat yang mudah dijangkau. Jadi kan kalau mudah dijangkau tentunya ini akan lebih mempromosikan wisata yang ada Provinsi Bangka Belitung. Nah, dalam konsep yang namanya pariwisata kan kita mengenal 4P ya. P itu adalah yang pertama produk. Nah, produk apa yang kita jual? Bangka Belitung ini lengkap nih. Produknya yang kita jual yaitu melalui event-event tadi. Ya, kita sudah mengadakan triathlon. Nah, triathlon ini itu di Kabupaten Bangka itu setiap tahun rutin. Nah, artinya baru di Bangka, padahal banyak lagi tempat bisa nanti kita adakan di Belitung. Dan juga kegiatan-kegiatan mungkin kalau kita lihat jet ski, nah seperti itu, event-event sport seperti itu bisa kita lakukan. Ini kan mancanegara. Nah, seperti kemarin triathlon itu banyak tuh mancanegara, para ekspatriat juga menjadi ikut, bahkan ya Bapak Menteri Pariwisata ikut sebagai peserta di sana. Nah, ini yang cukup menarik, ini mendatangkan wisata asing ke depan seperti itu. Nah, jadi artinya kalau melihat pariwisata ini tidak boleh dilihat dari kacamata pariwisatanya saja, artinya ini tentang budaya, seni, tidak, tentang alam tidak, tapi dia harus melibatkan semua pihak sehingga tata kelola pariwisata ini bisa lebih baik lagi. Karena kalau kita bersama-sama berkolaborasi semua stakeholder, maka wisata di Provinsi Bangka Belitung ini ya tidak hanya menjadi 10 yang terbaik di Indonesia, bahkan kita punya program ya paling tidak nomor 5 sekarang nanti terbaik di Indonesia, karena itu memungkinkan. Oke. Nah, tapi kalau menurut Bapak sendiri nih, buat mungkin sahabat kompas.com yang belum pernah ke Bangka Belitung, harus kemana nih Pak? Hampir tidak bisa dibedakan ya, ke Bangka boleh, ke Belitung boleh. Nah, kalau mau makanan-makanan ini hampir sama juga. Di Bangka itu penuh dengan makanan-makanan. Jadi salah satunya yang terkenal itu otak-otak. Otak-otak. Nah, ada juga yang namanya kalau kita makan martabak. Nah, terkenal kan seluruh Indonesia martabak Bangka. Iya, di sana kan asli. Jadi kalau kita menikmati mungkin di Jakarta martabak Bangka, kalau kita menikmati langsung di Bangkanya kan akan berbeda. Iya. Termasuk otak-otak. Nah, otak-otak itu kan memang pertama kalinya memang di Bangka. Jadi artinya kalau kita menikmati otak-otak mungkin agak berbeda. Otak-otak di sana ada yang sudah langsung terbuka ya, langsung bisa dinikmati seperti itu. Nah, ini dari sisi mungkin makanan. Kulinernya. Nah, kuliner juga ada. Istilahnya ada untuk ikan itu lempah kuning. Lempah kuning. Kalau di Belitung namanya gangan. Itu hampir sama saja, tapi mungkin bumbunya agak sedikit berbeda. Nah, kalau daerah Sumatera Selatan mungkin kita kenal dengan pindang. Itu ya kayak saudaraan dia itu makanan itu. Nah, mirip-mirip ya, cuma beda bumbunya aja. Nah, tetapi itu tadi yang membedakannya, tentunya para nanti penikmat kuliner, ikan yang ada di Bangka Belitung itu matinya baru 1 kali. Nah, kalau di Jakarta udah 7 kali tuh. Berkali-kali. Udah berkali-kali dia matikan. Kalau di sana begitu dapat dari nelayan itu bisa langsung disajikan. Fresh ya, sangat fresh. Nah, jadi artinya itu yang kita jaga terkait kuliner. Nah, selain itu juga tentunya tempat-tempat wisata. Nah, kita memiliki tempat-tempat wisata yang sangat indah, pantai-pantai kita yang indah. Juga kita mempunyai susunan-susunan batu alam yang mungkin tidak ditemukan di daerah lain. Itu ada di kita. Nah, artinya ini yang akan kita jual, bahwa inilah Bangka Belitung. Belum lagi kita punya hutan dan keragaman. Ya, kita punya hutan, ada namanya di sana itu ada hutan Paramun. Paramun ya, itu hutan Paramun itu hutan digital. Hutan digital itu seperti apa tuh Pak? Jadi digital itu artinya kalau kita lihat pohon-pohon di sana itu sudah ada penandanya. Jadi kita tinggal kita download, ada aplikasinya. Nanti kita bisa kita scan, itu akan muncul ini nama pohonnya apa, jenisnya apa. Sekalian belajar. Jadi kalau anak-anak sekolah juga orang bisa ke sana.
Nah, selain itu juga dia jenis tanaman vegetasinya itu sangat beragam. Jadi ini juga sangat menarik bagi para peneliti-peneliti yang mungkin akan meneliti ya tentang terkait obat-obatan dan sebagainya. Nah, salah satu di sana itu ada tanaman endemik ya, itu namanya pohon pelawan. Pohon pelawan ini dia bisa menghasilkan madu pelawan. Madu pelawan ini adalah salah satu madu terbaik di Indonesia. Jadi artinya itu madu pelawan itu yang sangat terbaik di Indonesia, dan juga dia ada jamur pelawan. Jamur pelawan ini cuma ada di waktu-waktu tertentu, nggak bisa kita. Dia ketika hujan, petir, lebat, di situ dia baru tumbuh jamur. Dan jamur ini harganya jutaan. Ini buat apa biasanya jamur ini? Ya kalau orang-orang kuliner selain obat dan juga ya rasanya mungkin ya sangat berbeda. Nah ini mungkin yang harus kita promosikan terkait kuliner tadi. Itu tadi ya, artinya kita produknya itu yang kita jual, tentunya tempat, kita ada Bangka, ada Pulau Bangka, Pulau Belitung. Nah harga, price. Nah terkait price tentunya itu yang mengapa kita mencoba dari segi infrastruktur, termasuk juga konektivitas kita, perhubungan kita baik darat, udara, laut, nah terutama udara yang namanya kalau kita ingin menarik wisata-wisata baik domestik maupun internasional, tentunya bandara ini harus baik. Nah, kalau bandara baik tentunya harga-harga tiket itu bisa terjangkau, orang akan lebih banyak masuk ke kita. Jadi sudah katakan tadi bahwa saat ini kita 10 terbaik ya. Jadi tidak hanya pilihannya ke kota-kota yang sudah ada, tetapi Bangka Belitung menjadi tujuan wisata. Nah, selain itu juga tentunya selain harga yang terjangkau, harga-harga makanan dan semuanya, harga tiket, yang namanya wisatanya itu baik wisata alam, makanan, budaya. Nah, ini tadi budaya Anastasia. Ada budaya. Di Belitung itu ada yang namanya itu kelompok pedukunan. Itu ada forum pedukunan. Apa tuh Pak pedukunan? Jadi saya pernah diundang kemarin, biasa namanya halal bihalal setelah kita melaksanakan ibadah puasa di sana ya. Setelah hari raya itu ada halal bihalal, itu kumpul, saya diundang di sana. Nah waktu pertama kali diundang itu saya cukup shock juga. Yang kalau kita kenal namanya dukun, ini agak gimana pasti gitu? Ada aroma-aroma apa kan? Nah ternyata di sana berbeda. Di sana itu adalah salah satu kekayaan intelektual kolektif yang ada di Provinsi Bangka Belitung, khususnya di Belitung. Jadi ini kelompok pedukunan ini adalah berisi dari tokoh-tokoh masyarakat yang sangat disegani di desa-desa. Dia bisa menjabat nanti menjadi kepala kampung, kepala dusun. Nah, itu mereka masyarakat ada lokal. Ya, lokal forumnya, karena di sanalah yang namanya nilai-nilai luhur, nilai-nilai itu dijaga, bahkan nilai-nilai terkait cinta terhadap lingkungan. Jadi di sana kelompok pedukunan ini kalau sudah mereka ini kompak di sana, ini yang namanya Kamtipmas itu bisa diadakan. Kemarin saya ngobrol dengan bapak-bapak polisi dari TNI juga, artinya mereka kadang-kadang ya sangat terbantu dengan kelompok-kelompok ini karena sangat tertib masyarakat. Mereka bisa diatur melalui kelompok-kelompok ini. Nah bahkan kalau orang mau berusaha pun biasanya melalui ini tadi ya, karena ini tadi artinya mereka sangat mematuhi apa yang menjadi arahan-arahan apa dulu yang menjadi peninggalan nenek moyang itu. Jadi mereka tidak boleh merambah hutan sembarangan, menambang sembarangan. Nah ini yang sangat dikembangkan, bahkan ini menjadi salah satu objek wisata yang mungkin bisa kita jual. Karena ini mungkin tidak semua daerah di Indonesia, bahkan di dunia ini, yang punya kelompok-kelompok yang demikian yang ternyata sampai saat ini masih ada di sana. Tapi kegiatannya sehari-hari itu seperti apa nih kelompok pedukunan? Kegiatan sehari-hari mereka menjadi tokoh-tokoh masyarakat, berbau dengan masyarakat. Tetapi itu tadi, mereka menjadi salah satu pusat informasi. Kalau masyarakat ada sesuatu, biasanya mereka konsultasinya ke sana. Termasuk juga, kalau ada investor apa yang mau masuk, ini menjadi ke mereka juga. Jadi artinya ini yang mungkin kita di era modern ini mungkin sudah jarang, tetapi di sana masih ada. Nah ini yang mungkin dari sisi wisata ini sangat menarik untuk bisa dipromosikan. Bisa dikembangkan potensinya. Ya. Nah kalau ngomongin soal budaya nih Pak, saya lihat juga di program Bapak ini ada namanya program Gulai Kabung, yaitu dengan menginap di lokasi warga. Ini sebenarnya seperti apa programnya ini Pak? Jadi saya begitu pertama kali dilantik itu tanggal 31 Maret oleh Bapak Mendagri. Itu saya langsung wartawan nanya kira-kira apa program saya kalau saya di sana. Saya sudah mempunyai 5 program. 5 program saya itu yang pertama terkait dengan 3 program nasional, itu terkait dengan bagaimana pengentasan terkait dengan stunting, kemiskinan dan juga inflasi. Dan program keempat itu adalah program-program strategis, melanjutkan program-program yang sudah ada, bahkan program-program yang mungkin bisa berinovasi terhadap program-program yang sudah ada.
Dan yang kelima adalah terkait dengan tata kelola, baik itu good governance maupun clean government. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, tetapi setelah saya 1 bulan lebih ya, kemarin saya melihat bahwa program-program ini tidak bisa jalan sendiri nih. Seorang gubernur tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua stakeholder yang ada. Untuk itu, saya harus bisa memformulakan yang namanya satu program yang bisa mengelaborasi semua kekuatan, baik 5 program yang merupakan program saya ketika saya menjabat penjabat gubernur ini, maupun program-program yang ada di forum komunikasi Forkompimda, ya, maupun juga di instansi vertikal yang ada. Nah, itulah muncul ide gulai kabung. Nah, gulai kabung ini kalau bahasa Indonesia ini gula nira atau gula merah. Oke. Jadi dari kabung itu adalah nama pohon nira. Pohon nira. Nah, pohon nira ini adalah sebuah pohon secara filosofi kalau kita lihat, dia adalah pohon yang serbaguna. Jadi dia dari akarnya bisa untuk obat, batangnya juga bisa untuk perabotan, bahkan di dalamnya bisa diambil saripatinya, sagunya itu bisa untuk makanan, dan buahnya, bahkan daunnya. Nah, bau buahnya ini sendiri bahkan yang kalau dia di istilahnya, kalau karet itu disadap ya, kalau dia dideres. Dideres itu airnya, itulah yang digunakan untuk menjadi gulai kabung. Nah, gulai kabung ini sendiri filosofinya adalah tanaman yang dia bisa tumbuh dan dia tidak merusak lingkungan. Dan dia juga tidak merusak alam di sekitarnya. Nah, ini banyak ditemukan di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Bangka Belitung. Nah, ini juga merupakan salah satu peninggalan dari nenek moyang karena ini menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat. Kalau gulai kabung yang namanya gula merah itu kan bisa dinikmati siapa saja. Tetapi gulai kabung ini adalah singkatan. Apa tuh Pak? Singkatan gulai kabung itu kalau gulai itu gubernur langsung eksekusi. Gubernur langsung eksekusi. Kalau kabung itu kerja bersama membangun Bangka Belitung. Jadi konsepnya gulai kabung ini gubernur langsung turun ke lapangan, tidur di rumah masyarakat bersama dengan semua stakeholder. Ya, bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati, semua kita bareng-bareng tuh semua. Rame. Jadi kita rame tinggal di rumah masyarakat. Nanti di sana artinya kita tidak cuma mendengar tetapi kita bisa langsung mengeksekusi. Nah, salah satu contoh ya kemarin kami sudah ke Bangka Selatan itu. Kita lihat di sana kira-kira apa keluhannya jalan. Itu jalan bisa kita sinergikan karena saya mengundang semua OPD, Bapeda, PU, kira-kira jalan itu langsung kita bisa eksekusi. Kebetulan kemarin kita masih menyusun untuk perubahan, nanti di perubahan itu bisa kita langsung eksekusi. Jadi artinya seperti itu. Juga terkait hal-hal lain, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, itu bisa kita lakukan. Bahkan kita bisa langsung turun ke masyarakat, itu menarik pajak. Jadi kita bekerja sama, itu ada yang namanya Badan Keuangan Daerah kita, Bakuda, dia punya UPTD namanya Samsat. Samsat itu bisa menarik pajak ke masyarakat. Jadi kita turun ke lapangan, masyarakat itu sebenarnya ada yang bukan tidak mau bayar pajak, tapi mungkin karena mereka repot, jauh dan sebagainya, ketika kita jemput bola mereka bisa langsung. Nah, bahkan kita bekerja sama dengan polisi, pihak kepolisian itu pembuatan SIM keliling. Jadi orang nggak perlu jauh-jauh lagi, cukup di desa itu kita datang membuatnya. Bahkan untuk ibadah haji. Jadi kita kerjasama dengan bank-bank yang ada di sana, ini nanti orang yang mau ibadah haji itu bisa mendaftar. Karena sekarang yang namanya di Belitung itu untuk seorang naik haji itu bisa daftar tunggunya 27 tahun. Jadi kalau kita tidak jemput bola nanti ya kasihan, masyarakat harus tersosialisasi. Nah, ini yang kita lakukan, banyak lagi dari BP POM, dari pertanahan, bahkan perizinan. Jadi perizinan itu PTSP kita turun ke sana, masyarakat yang mau membuat izin itu bisa kita eksekusi. Ya, kemarin di Bangka Selatan, bahkan kemarin di Belitung, kita turun di Belitung, salah satu desa di sana, di kecamatan, itu langsung kita bisa eksekusi yang namanya perizinan. Ya, satu hari itu bisa 9 izin, yang namanya 9 izin itu kadang-kadang orang buat bisa lama, Pak. Ini kita bisa hitungan jam, hitungan menit, sudah langsung selesai izin. Jadi ini efektif program-program ini terkait juga kita bersama-sama dengan Kepala BNN. Kepala BNN bisa sosialisasi tentang bahaya narkoba dan sebagainya. Jadi ini kegiatan yang sangat efektif, efisien, semua diberikan peran, semua diberikan panggung, dan kita bisa menghemat anggaran karena kita bisa bersama-sama, tidak tumpang tindih, tetapi kita bisa saling melengkapi program-program dari dinas instansi yang ada. Nah, ini yang mengapa saya katakan gulai kabung ini ya saya terinspirasi setelah hampir 2 bulan. Nah, muncul ini program yang menggabung, padahal sebenarnya sudah ada, tapi ya kita namakan sehingga ini mungkin perlu dipatenkan ya, karena ini ini ya memang hasil dari kita ke lapangan
Bahkan ada hal-hal yang bukan ditutup-tutupi ya, mungkin itu tadi. Hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui setelah kita turun ke lapangan kita ketahui. Nah, karena saya begitu turun itu tentang stunting, Mbak Natasha. Stunting, kemiskinan, inflasi itu kita masuk bareng. Nah, tentang stunting. Stunting itu bahkan satu kecamatan yang katanya sedikit stuntingnya, ketika saya masuk ada lebih dari 300. Nah, stunting ini kalau tidak kita atasi, ini kan masalah nasional. Anak-anak yang stunting itu tentunya anak-anak yang kalau tidak kita cepat intervensi, ini menjadi generasi yang hilang karena mereka tidak akan bisa bersaing ke depan. Nah, ketika mereka nanti 20 tahun ke depan tidak bisa kita atasi, nah ini akan menyebabkan kemiskinan. Pasti karena mereka tidak bisa bersaing. Dan juga tentang inflasi. Nah, inflasi ini kita saat ini 2 bulan ini ya alhamdulillah ya, puji Tuhan, kita nomor 2 terbaik se-Indonesia untuk provinsi dalam penanggulangan inflasi. Okay. Nah, stunting ini akan kita masuk. Jadi artinya ini yang kita lakukan, Mbak Natasha, melalui program Gulai Kabung ini tadi. Jadi kurang lebih selain untuk menyerap aspirasi juga langsung mengeksekusi. Iya, mengeksekusi. Okay. Nah, sejauh ini sudah berapa daerah nih Pak yang sudah Bapak kunjungi dan menginap di? Kalau saya, semua kabupaten kota sudah ya. Sudah. 1 minggu pertama saya sudah, tetapi kan namanya desa kan banyak kita. Tetapi paling tidak melalui kegiatan Gulai Kabung ini nanti kita kan tidak bisa sendiri-sendiri, harus kerjasama dengan bupatinya. Jadi kita harapkan ketika kita ke desa, masa bupatinya nggak ada. Nah, jadi juga kita menyesuaikan dengan jadwal desa. Nah, ini nanti kita tanggal 12 sampai tanggal 13 nanti kita ke Belitung Timur lagi. Ke Belitung Timur. Nah, itu nanti semua OPD, semua di instansi vertikal kita bareng-bareng lagi ke sana. Kita nanti di desa lagi, kira-kira apa yang kita lakukan. Memang pusatnya di desa, tetapi kan ketika di desa itu semua masyarakat itu bisa berkumpul di sana. Bahkan kita mulai dengan kegiatan senam pagi bersama, kita memperkenalkan tentang budaya sehat. Nah, ini program saya nih Mbak Natasha, jadi artinya saya setiap hari itu berjalan 1-2 jam. Nah, 1-2 jam itu saya mulai dari pukul 6 pagi, bahkan setengah 6 pagi itu sampai jam 8. Di situ tidak cuma jalan, jadi ketika saya jalan, itu saya biasanya berjalan bersama OPD, bersama masyarakat, bersama pemuda. Ya, kalau mereka mau audiensi dengan saya siapkan waktu di situ. Sekalian ngobrol juga. Sekalian ngobrol, sekalian sehat, sekalian kita melihat kondisi lapangan. Jadi kadang-kadang saya ditemani kepala dinas PU, saya melihat kebersihan. Kalau yang namanya kotor, nah, biasanya saya langsung foto, saya langsung share. Ya, kalau wali kota Pangkal Pinang itu ketika saya turun, dia mungkin harus siap-siap. Pasti saya akan foto, itu sampah-sampah harus langsung dibersihin. Itu langsung eksekusi. Mungkin 1 jam, 2 jam saya foto, nanti dia foto balik, dia sudah hadirkan kendaraan, itu sudah bersih tempat itu. Jadi artinya ini kerja-kerja. Bahkan saya selalu menerima keluhan masyarakat terkait mungkin seperti kemarin anak yang putus sekolah. Ketika masuk ke saya langsung eksekusi. Kita ada grup WhatsApp itu di Pemprov, koordinasikan. Nah, juga saya punya jaringan-jaringan, ternyata bisa langsung dibantu anak itu bisa sekolah dan sebagainya, beasiswa dan sebagainya. Ini orang sakit dan sebagainya, ini kita lakukan. Nah, itu tadi Gulai Kabung itu gubernur langsung eksekusi itu. Jadi bukan berarti gubernurnya bekerja sendiri, tidak. Gubernur bekerja dengan semua stakeholder yang ada seperti itu. Oke. Nah, saat menginap di rumah warga nih Pak, mungkin ada nggak sih Pak cerita unik nih mungkin? Kan pastinya berbeda nih antara data dengan yang aslinya di lapangan. Ada nggak sih Pak cerita-cerita dari warga sekitar tentang keluhan mereka mungkin? Iya, jadi artinya itu tadi yang saya tangkap, yang sangat sederhana tadi seperti contoh stunting ya. Iya. Nah, stunting ini kan tidak kita bayangkan. Kalau kita membayangkan stunting, tentunya stunting ini pasti di daerah-daerah yang kumuh, ya, terpencil. Ternyata stunting itu kita temukan ya di perkotaan juga. Kalau kita lihat dari sisi keluarga, dari sisi ekonomi, ternyata mereka bukan orang yang dari sisi ekonomi tertinggal, tidak. Saya temukan beberapa tempat itu dari sisi ekonomi orang tuanya mampu. Nah, ternyata stunting itu tidak semata-mata karena ekonomi, karena pola asuh. Nah, artinya ini kalau data kita selalu bicara, stunting ini karena ekonomi dan sebagainya. Ternyata setelah kita turun ke bawah, rumahnya bagus, ekonominya bagus, pekerjaan orang tuanya bagus, tetapi anak-anaknya stunting. Nah, artinya pola asuh. Nah, pola asuh ini menyangkut juga dengan kebiasaan yang ada. Jadi ini saya akan memperbaiki semua itu, karena di sana itu ada kebiasaan di kami itu pernikahan dini. Nah, yang namanya di Bangka Belitung itu, ini dampak dari apa? Dampak juga bisa jadi ya positif tambang itu ekonomi bagus, tetapi dampak negatif anak-anak kita kurang mau untuk sekolah. Karena mereka mengapa sekolah tinggi-tinggi? Karena tanpa sekolah pun mereka cukup menambang. Sudah dapat banyak uangnya juga. Iya. Jadi kalau di sana itu cukup dengan modal 5 juta,
dia sejenis ada mesin pompa air, dia buat alat, dia bisa sedot itu, mungkin dengan 5 juta itu penghasilan dia bisa 300.000 satu hari. Bahkan lebih, ya bahkan lebih. Jadi artinya dengan modal yang demikian, mengapa lagi mereka untuk bekerja susah-susah? Akibatnya itu tadi, anak-anak kurang suka sekolah, dan pada saat usia masih belum cukup, tetapi dari sisi ekonomi dia sudah mampu. Artinya mereka menikah. Akibatnya apa? Mungkin si ibu, si bapak yang belum mengerti tentang pola asuh, anak-anak yang dilahirkan, bukan karena mereka kekurangan nutrisi, tetapi karena pola asuh tadi, mungkin itu tadi mengakibatkan anak-anak stunting. Ini kita temukan. Jadi artinya gulai kabung ini langsung kita bisa eksekusi karena kita bisa menemukan di lapangan seperti itu. Jadi stunting ini bukan cuma masalah ekonomi bukan. saja, tapi setelah juga di lapangan kita lihat bukan. Pola asuh dan juga pola pendidikan. Pendidikan. Nah, apa mungkin ada rencana untuk mungkin meningkatkan pendidikan juga di Bangka Belitung sendiri? Ya, itu tadi. Saya sudah bekerja sama dengan Bunda PAUD. Jadi Bunda PAUD saya sudah beberapa kali ketika ke lapangan, kita kumpulkan yang namanya Bunda PAUD ini kan kalau yang di provinsi itu ketuanya adalah istri dari gubernur atau pejabat gubernur. Kalau di kabupaten istri dari bupati, kalau di kota istri dari wali kota. Kalau di kecamatan istri dari camat sampai ke desa. Jadi artinya saya sudah kumpulkan bagaimana kita memulai dari anak usia dini. Jadi kita memperkenalkan pendidikan-pendidikan itu kepada anak usia dini. Jadi ini sudah kita lakukan, bahkan setelah kita ke lapangan baru kita dapat nih, Pak, Mbak Nasya. Jadi kita dapat bahwa anak-anak kita itu kurang mau berpendidikan bukan cuma karena itu tadi, karena pendidikan itu merasa mereka kurang menyenangkan. Nah, kita buat pola-polanya sejak awal bahwa pendidikan itu menyenangkan, karena yang pendidikan ini adalah modal sosial, ya, social capital. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada masyarakat di sana. Kalau yang ekonomi, mungkin rumah yang ditinggalkan, kebun yang ditinggalkan itu bisa hilang, bisa habis. Ada bencana, buktinya COVID kemarin itu mengajarkan pada kita orang-orang yang hebat pun bisa bangkrut. Nah, tetapi orang-orang yang berpendidikan bisa tetap bertahan seperti itu. Orang-orang kreatif bisa tetap bertahan. Nah, ini ingin kita ajarkan kepada anak-anak kita sehingga mereka nanti mau belajar, mau sekolah, karena itu adalah modal sosial mereka. Mereka bisa bertahan dalam kondisi apapun juga ketika mereka punya pendidikan yang baik. Nah, ini ironis nih. Ya, dalam satu sisi tadi kami bicara tentang pariwisata, dalam satu sisi mungkin kami juga harus mengedukasi masyarakat kami. Nah, kami memang dari Merdeka Belajar untuk sekolah lanjutan tingkat atas, itu kita 3 terbaik di Indonesia. Ya, selain beberapa kemarin ada 3 provinsi kita terbaik, nggak tahu nomor 3 nomor apa, pokoknya kita terbaik dari antara 3 itu kita masuk di Indonesia. Jadi artinya, tetapi ketika kita bicara tentang pendidikan di tingkat dasar dan menengah, ini masih sangat rendah. Jadi indeks pembangunan manusia kita, mungkin kalau digabungkan indikatornya kita masih masuk menengah, tidak terpuruk. Tetapi ketika kita bicara tentang pendidikan, kami masih 8,11. Kami masih termasuk terendah di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini yang ingin kita bangun, pendidikan ini, sehingga masyarakat nanti bisa baik, karena ini nyangkut juga nanti dengan program pariwisata. Iya. Masyarakat yang dengan hubungan juga sumber daya manusianya, sumber daya manusia dan sebagainya. Artinya program ini terkait semua. Jadi mengapa kalau ada yang nanya 5 program ini mana yang lebih didahulukan tentang stunting, kemiskinan, inflasi, program strategis maupun tata kelola, saya katakan semuanya terkait. Ketika kita berbicara tentang stunting, kita tidak bisa meninggalkan kemiskinan. Kemiskinan kita tidak bisa meninggalkan inflasi. Demikian juga program-program itu, program-program strategis termasuk di dalamnya pariwisata yang akan kita kembangkan. Ini ke depan seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang pembangunan, tentunya pembangunan yang baik itu adalah pembangunan yang berkelanjutan. Percuma kalau kita menggelontorkan anggaran yang besar, tetapi dia mungkin cuma stop pada satu periode kepemimpinan, tapi tidak berlanjut ke pemimpinan selanjutnya. Ini yang akan kita rubah mindset kita. Kita sudah mulai dari perencanaan, sehingga nanti pembangunan khususnya di Bangka Belitung itu semuanya bisa berjalan bersama-sama, sinergi, dan tentunya dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat Pulau Bangka Belitung. Nah, Bapak kan kurang lebih menjabat sebagai penjabat gubernur ini kurang lebih dari Maret tahun ini ya, Pak? Jadi ya, 31 Maret. 31 Maret dari kurang lebih 2 bulan ya, Pak? 2 bulan 5 hari ya, 2 bulan 5 hari hari ini ya. Oke, tepatnya 2 bulan 5 hari. Ya. Nah, sebelumnya adalah Sekjen Ombudsman. Ya. Nah, mungkin ada nggak sih Pak culture shock dari
Sekjen Ombudsman, kemudian ditunjuk jadi pejabat gubernur, itu kan tantangannya pasti berbeda, kesehariannya pasti berbeda dalam memimpin sebuah daerah, apalagi sekelas provinsi. Nah, tantangannya sehari-hari seperti apa sih, Pak? Nanti kalau saya dibilang sombong ya. Nah, saya nggak sombong. Jadi artinya Sekjen Ombudsman itu jabatan saya sebagai eselon 1A di Kementerian Lembaga. Tetapi saya memulai karir dari bawah, Pak, Mbak. Jadi saya dari karir terendah, saya dari eselon 5B, jadi kasubsi saya di desa, di kecamatan, naik terus ya sampai dengan eselon 4, eselon 3, eselon 2 di kabupaten. Jadi artinya sebagai seorang birokrat yang bukan tiba-tiba muncul di atas, saya bahkan banyak karir saya di bawah. Jadi saya baru 2015 merambah ke Jakarta. Jadi dari 97 sampai 2015 saya mengabdikan diri saya di daerah. Jadi saya tahu persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi penyakit atau patologi birokrasi di daerah, itu saya tahu persis. Jadi artinya mudah-mudahan dengan beberapa pengalaman yang saya miliki dan juga di Ombudsman sebagai Sekjen Ombudsman, tentunya kita sebagai pengawas pelayanan publik, kita paham juga kira-kira pelayanan publik yang terbaik yang harus diterima oleh masyarakat itu seperti apa. Mungkin dua pengalaman ini, pengalaman saya waktu di daerah dan pengalaman saya di Ombudsman ini yang membuat saya, ya kalau saya bilang ya sangat membantu dalam saya menjalankan tugas-tugas saya sebagai penjabat gubernur. Jadi artinya selama ini saya masih bisa melakukan itu dengan baik. Nah, tentunya bantuan dari semua pihak seperti itu. Kan Bapak baru menjabat selama 2 bulan, tapi sudah ada 5 program nih yang langsung Bapak tawarkan ketika Bapak menjabat. Nah, waktu pertama kali kemudian dilantik, apa sih Pak kemudian hal yang paling pertama Bapak lakukan waktu itu? Apakah langsung membuat 5 program ini, atau mungkin ngobrol dulu dengan berbagai elemen masyarakat sehingga akhirnya bisa membuat program tersebut? Saya punya pengalaman yang namanya open bidding ya. Jadi yang nama open bidding itu ketika kita seleksi jabatan, tentunya ketika kita masuk ke jabatan itu kita sudah langsung tahu apa sih yang akan kita kerjakan, termasuk di PJ Gubernur ini. Jadi artinya menjadi PJ Gubernur ini saya sudah belajar dulu dong, apa itu Bangka Belitung dan sebagainya. Jadi ada juga teman-teman wartawan mengatakan, kok Bapak tiba-tiba bisa aja seperti itu langsung ada 5 program. Ya saya bilang ya saya belajar dong. Sekarang ini kan namanya informasi itu bisa kita dapatkan di mana saja. Dan ada yang mengatakan apakah itu dibuat orang, Pak? Saya katakan enggak. Itu muncul ide dari saya sendiri. Saya tidak dibantu satu orang pun. Itu ide muncul sendiri. Jadi 5 program itu saya mengantisipasi dari program-program apa. Karena kan saya kan bukan PJ yang pertama di Indonesia. Sudah ada PJ-PJ banyak. Saya belajar kira-kira apa sih yang menjadi program mereka, ya saya tangkap saja. Jadi artinya apa sih yang menjadi program pemerintah pusat, ya harus saya tangkap. Jadi artinya apa yang bersifat nasional, apa yang bersifat lokal itu saya padukan. Sehingga ketika begitu pertama saya masuk, tentunya nggak boleh kalau saya baru masuk saya akan belajar, saya akan ketinggalan. Karena saya nggak lama. Waktu saya sesuai dengan SK saya itu cuma 1 tahun. 1 tahun, sampai tahun depan. Sampai tahun depan. Jadi artinya ya saya pegang itu 1 tahun. Walaupun kemungkinan mungkin bisa saja sampai 2025. Jadi artinya saya memegang cuma 1 tahun karena SK saya cuma 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kalau saya baru 1 bulan, 2 bulan saya baru belajar, itu saya akan kehilangan banyak momen-momen waktu yang bisa saya gunakan. Jadi artinya ketika masuk, saya langsung dengan 5 program, dan ketika sudah masuk bulan kedua, saya langsung masuk dengan program yang bisa menyatukan gulai kabung. Nah itu. Nah tinggal sekarang artinya ini saya lihat 2 bulan ini, dia sudah sustain program ini, tinggal saya melihat apa-apa kekurangan kita benahi. Tetapi paling tidak saya nggak akan berubah-ubah lagi. Inilah yang nanti akan kita jalankan ke depan 5 program ini, dan memang sudah kita rasakan. Ya, buktinya tadi mungkin kalau yang namanya stunting itu ukurannya per tahun ya. Tetapi paling tidak dengan program-program kita ini paling tidak kita akan menekan angka stunting sampai ke angka 14%. Saat ini kami masih 18,2 ya seperti itu. Nah, kita tekan sampai mungkin ke 14, terkait juga dengan kemiskinan, terkait dengan inflasi. Nah, inflasi juga artinya inflasi ini ada mingguan, bulanan, tahunan. Artinya di mingguan dan di bulanan selama saya di sini 2 bulan artinya kita sudah bisa mengatasi inflasi. Bahkan nanti kita akan strategi-strategi lain yang lebih bisa kita lakukan untuk bisa menjaga inflasi ini terjaga sehingga masyarakat lebih diuntungkan. Jadi prinsip saya bekerja, Mbak, masyarakat.
Jadi kalau ada misalnya masyarakat yang ingin menemui saya pasti akan temui. Seperti itu menjadi prioritas saya seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini, dengan waktu yang singkat. Ya mungkin orang selalu bilang saya ini orang bermimpi. Memang saya orang bermimpi. Ya, saya orang yang selalu bermimpi. Mengapa saya katakan orang bermimpi? Mungkin orang nggak pernah mengira saya dari daerah saya bisa eselon 1 di pusat. Sangat jarang sekali, bisa dihitung dengan jari yang namanya pegawai daerah. Tapi mimpi saya itu seperti itu, bisa terwujud. Seperti ini, PJ Gubernur. Ya kalau ini nggak pernah bermimpi saya, PJ Gubernur ini. Nggak pernah bermimpi ya Pak? Nggak pernah bermimpi, karena ya artinya, jadi prosesnya pun, artinya bukan saya yang mulai. Jadi artinya saya diminta untuk mendaftar. Jadi ada yang meminta saya untuk mendaftar. Seperti itu, bukan dari saya seperti itu. Tapi artinya, saya pun sudah mempersiapkan kalau memang saya diberikan kesempatan, ya itu akan saya lakukan dengan baik. Termasuk menjadi PJ Gubernur ini yang tidak begitu lama. Tapi saya mempunyai cita-cita, ini cita-cita harapan saya. 1 tahun saya menjabat, ya mungkin dampak dan efeknya sama dengan 5 tahun orang menjabat. Seperti itu aja. Sederhana saya berpikirnya seperti itu. Nah, dalam jangka 2 bulan ini Bapak sudah menjabat, apa kemudian hal yang dibutuhkan dan juga diperlukan nih dalam mengelola Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini? Untuk mengelola ini, yang tentunya tadi, yang namanya kerja itu, kita bisa cepat kalau kita kerja sendiri. Tetapi kalau kita kerja bareng sama orang lain, itu bisa tahan lama dan bisa banyak yang kita kerjakan. Jadi artinya yang dibutuhkan, saya ingin mengajak khususnya di jajaran kami, di Provinsi Bangka Belitung, kepala dinas, kepala badan, membuka wawasan kita lah, bahwa artinya kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita nggak boleh yang namanya kepala dinas PU itu bekerja sendiri, dia harus bisa bekerja sama dengan kepala dinas pariwisata, dia bisa harus bekerja sama dengan kepala dinas sosial, demikian juga sebaliknya. Nah ini yang saya ingin buat. Nah selain itu juga saya ingin mengajak teman-teman OPD, nanti tentu akan berimbas dengan instansi vertikal ya, bahwa artinya yang diperlukan saat ini adalah network. Ya, networking itu sangat perlu. Jadi kita nggak mungkin bekerja tanpa kita punya jaringan yang luas. Ya, kalau kita tidak punya jaringan luas, mungkin kita bekerja, kita menganggap oh udah bagus. Padahal di luar sana ada yang lebih bagus lagi. Jadi artinya ini yang ingin saya ajak, mari kita lebih membuka wawasan kita lagi, bahwa bekerja itu boleh kita bekerja untuk lokal, tetapi berpikirnya kita harus berpikir global seperti itu. Nah ini yang ingin saya tanamkan dan mudah-mudahan ini akan berimbas ya pada semua instansi vertikal yang ada di sana, sehingga kami nanti satu persepsi untuk bersama-sama. Nah ini perlu diingat, dicatat mungkin. Satu-satunya mungkin provinsi di Indonesia sekarang yang Forkompimdanya yang melibatkan kepala BNN. Jadi saya membuat SK, saya tambahkan satu lagi, kepala BNN itu menjadi salah satu forum komunikasi pimpinan daerah. Mengapa saya masukkan di sana? Karena yang namanya narkoba ini, ya, kalau sudah narkoba masuk, percuma kita bicara pembangunan, bicara pariwisata, bicara apa, percuma. Nah itu saya masukkan. Mungkin boleh dicek seluruh provinsi di Indonesia satu-satunya cuma Provinsi Bangka Belitung yang namanya kepala BNN itu masuk sebagai Forkompimda. Bukan tanpa alasan saya memasukkannya, karena itu tadi yang namanya narkoba itu musuh bersama, bukan cuma musuh bangsa Indonesia, musuh dunia. Ya, kalau kita semua di sini kalau sudah terkena narkoba nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi itu yang penting, ketika narkoba itu sudah saya sentuh masuk dalam forum komunikasi pimpinan, mudah-mudahan penanggulangan narkoba juga melalui Provinsi Bangka Belitung ini bisa ditekan dan bahkan di Bangka Belitung bisa dihilangkan seperti itu. Nah yang terpenting salah satu program, mungkin supaya saya jangan pula salah nanti, tentunya mensukseskan pemilu. Nah, itu program, jadi seorang PJ Gubernur saat sekarang, PJ Bupati, PJ Wali Kota, tugas kami selain mengentaskan terkait dengan stunting, kemiskinan, terkait inflasi, kami juga mempunyai tugas mensukseskan pemilu. Jadi untuk Provinsi Bangka Belitung sendiri, artinya kita sudah menandatangani MOU dan naskah hibah, baik itu kepada Bawaslu dan kepada juga KPU. Jadi kita siap mensinergikan, bahkan nanti di program Gulai Kabung, saya juga mengundang mereka untuk bisa turun bersama, untuk mereka bisa mensosialisasikan sebagai pemilih cerdas untuk pemilu 2024. Ini sudah kita komunikasikan dan turun bareng nanti seperti Siaplah itu. Untuk mensukseskan ya, pemilu 2024 mendatang. Nah terakhir nih Pak, apa mungkin harapan Bapak untuk Kepulauan Bangka Belitung ke depannya dan mungkin ada pesan juga nih untuk warga Bangka Belitung? Jadi harapan saya tentunya masyarakat Bangka Belitung yang
sudah kompak, ini semakin kompak, dan masyarakat Bangka Belitung ini harus, di sana masyarakatnya baik-baik. Tetapi baik-baik itu harus kritis juga kepada pemerintah, kepada itu. Artinya kalau kritis itu kan minimal orang akan berpikir untuk dia melakukan kesalahan. Paling tidak apa yang sudah dilakukan itu, dia akan tahu bahwa yang dilakukan itu masih ada kelemahan seperti itu. Jadi silakan saja masyarakat untuk kritis, harapan saya, tetapi juga tentu harus juga ada filter untuk informasi-informasi yang kira-kira itu harus dikonfirmasi dulu. Ya, kita harapkan karena sebentar lagi kita akan masuki pemilihan umum. Nah, tentunya saya berharap kita masyarakat Bangka Belitung ini harus kompak, tidak mudah diprovokasi, sehingga nanti pada waktu pemilu, baik itu legislatif, presiden maupun kepala daerah itu berjalan dengan baik. Itu harapan kami. Sudah juga mohon juga masyarakat untuk mendukung program-program termasuk program pariwisata, karena pariwisata ini selain dia ramah lingkungan dan dia juga bisa mendongkrak ekonomi kerakyatan, dia juga perlu didukung oleh masyarakat untuk welcome ketika nanti datang wisata-wisata baik lokal maupun internasional ke Kepulauan Bangka Belitung. Iya, jadi kami katakan yuk ke Babel aja. Yuk ke Babel aja. Yuk ke Babel aja. Iya. Walaupun kami mungkin kalau di Belitung itu ada Let's Go Belitung. Tapi kalau ya kalau untuk secara provinsi yuk ke Babel aja. Ya. Nah, sahabat Kompas.com, itu dia tadi perbincangan kami dengan Bapak Suganda selaku PJ Gubernur dari Kepulauan Bangka Belitung. Sekian Nusaraya kali ini. Saya Anastasia pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.